Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada ibu-ibu pimpinan atau pengurus, wabil khusus ketua pengajian muslimah Masjid Remaja rahimakumullah, kepada para ustadz ustazah, kepada ibu-ibu salihah yang insya Allah panjenengan semua bisa hadir di majelis ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmatnya jenengan bisa rawuh di majelis ini, semoga panjenengan mendapat rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, saya lihat jenengan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Sing ngisi kaya ani sing lorong ini. Jadi ibu-ibu, saya mengamati beberapa bulan terakhir ini banyak orang sakit. Sakitnya itu ngeri-ngeri ya Bu ya, enggak tembre-tembre gitu. Kalau yang ringan itu ya insya Allah semoga batuk ini ringan ya, batuk flu, muntaber. Yang agak berat lagi DB gitu ya Bu ya. Terus yang lebih ngeri itu apa Bu? Orang itu mendadak, para ibu-ibu itu kena kanker. Ya, jadi diagnosa awal itu penyakit A yang nampak ringan, tapi setelah masuk rumah sakit ya, mendapat tindakan dari rumah sakit, kemudian waktu balik lagi ya, kontrol, hasilnya itu bisa berubah menjadi kanker. Kan ngeri Bu ya, kanker kemudian hitungannya tidak lama, cukup beberapa bulan sudah kapundhut dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang di dekat saya, tetangga saya, teman saya, itu ada yang tidak menyangka, yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba terkena kanker. Ibu-ibu rahimakumullah, syukur alhamdulillah wajah-wajah jenengan insyaallah sehat semua. Sehat dunia akhirat, rajin taklim, rajin ibadah, wis engko pokoke mlebu surga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, tema kajian kita kali ini adalah menguatkan silaturahim. Ibu-ibu rahimakumullah, sila itu artinya menyambung. Rahim itu artinya kasih sayang, menyambung kasih sayang. Ada lagi ukhuwah Islamiyah.
Kalau ukhuwah Islamiyah itu berasal dari kata ikhwah. Ikhwah itu artinya saudara. Islamiyah saudara tapi yang dinisbahkan secara sesama muslim, secara iman dan takwa. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah menjalin persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin. Karena apa, Bu? Ternyata meskipun hubungan sedarah, kalau tidak sama akidahnya, tidak sama imannya, satu ahli tauhid, satu ahli musyrik, ya, enak napa mboten, Bu? Waduh, wis kemerungsung, ya, musuhan, ya. Nah, nanti kita cek di ayat. Ternyata orang-orang yang senang menjalin silaturahim itu adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, nanti akan kita kaji. Dadi nek ana wong senengane musuhan, senengane golek perkara, senengane melakukan hal-hal yang tidak baik, cenderung senang dengan konflik, ya. Nek ngomong sak ngomong lorokno ati, yakin dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah, ada dua ayat yang mendasari kita diperintahkan oleh Allah menjalin silaturahim dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Monggo dibuka surat An-Nisa ayat 1 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Monggo diwaos. Monggo, mungkin Ustazah Kurnia mau baca di depan, monggo. Baik, selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 13. Tiga belas.
Ya, baik ibu-ibu, dua ayat ini itu firman Allah yang menyampaikan perkembangan dan pertumbuhan manusia mulai zaman Nabi Adam. Jadi kalau surat An-Nisa ayat 1 itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalin kekeluargaan silaturahim antar kekerabatan, sik sedulur, sik bau-bau nasab gitu ya. Tapi kalau surat Al-Hujurat ayat 13 ini sudah saking berkembangnya, ya meskipun nasabnya sama dari Nabi Adam, tapi sudah berpisah ya, sudah bercerai-berai sehingga menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tetapi untuk menjalin silaturahim itu ibu, itu disebutkan oleh Allah sama-sama ada kata takwa. Bertakwalah kamu. Kemudian setelah kamu bertakwa, maka kamu punya kemampuan bersilaturahim. Sama di surat Al-Hujurat, orang yang memiliki ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, dialah yang mampu menjalin ukhuwah. Ya. Jadi Bu, beda orang yang tauhidnya bagus, orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa. Misalnya ada saudara kita di Palestina misalnya dibombardir seperti itu. Anak bayi, balita kehilangan orang tuanya. Perasaan kita bagaimana Bu? Sedih ya Bu ya, berempati ya. Karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek gak duwe takwa, lapo sih ngurusi wong ado-ado. Iku lho tanggamu iku lho. Lho, iku omongane wong jahat itu, Bu. Tanggamu lho urusono, padha Indonesia iku lho, akeh sing ngono. Dia ndak ngerti. Ya, padahal itu perintah Allah untuk saling apa Bu? Menyayangi, berempati saudara kita meskipun jauh di seberang sana, tapi karena keimanan dan ketakwaan, maka kita punya empati untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Ya. Yang diomongkan orang-orang jahat seperti itu kayak aneh bener ya, memang bener. Tonggomu itu dhisik ku bener, ada ayatnya nanti akan kita kaji ya, circle silaturahim. Tapi semuanya itu tidak akan bisa terwujud manakala kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, sekarang perintah Allah. Siapa circle lingkaran terdekat kita yang wajib kita silaturahimi, kita jaga ukhuwahnya, kita jaga kasih sayangnya, kita beri perhatian khusus. Ya, surat An-Nisa ayat 36. Nah, ini jangan keliru, Bu. Ya. Nanti kalau takwa kita itu ndak jangkep, kita pasti salah. Sak mlakune, sak tindak tanduke, sak pola pikirnya, sak keputusan-keputusan yang dia lakukan keliru. Ya. Surat An-Nisa ayat 36. Monggo diwaos.
Ya, baik. Ibu-ibu rahimakumullah, ini adalah circle silaturahim kita. Ini harus dijaga dulu. Kalau jenengan mau survive di luar, itu circle ini harus dijaga dulu. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, wa'budullaha la tusyrik billah. Jadi kalau kita mau mampu menjalin silaturahim dengan siapapun, maka kuncinya adalah sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah. Ini penting, Bu. Ya, jaga tauhid dulu, jaga ibadah. Insya Allah orang-orang yang menjaga tauhid, akidahnya bagus, insya Allah akhlaknya bagus. Ya, Ibu, saya mau kasih pertanyaan. Siapa yang ibu punya anak lebih dari satu? Sudah besar-besar? Yang baik, sudah punya mantu, punya cucu. Sekarang jenengan bandingkan anak sing Jawa ambek ibuke, sing ibadahe apik apa sing ibadahe elek? Ada bagus ya. Berarti benar enggak kata Al-Qur'an? Benar, Bu. Jadi orang-orang yang wa'budullaha la tusyrik billah, lanjutannya adalah apa tadi yang kedua? Iya, berbuat baik atau birrul walidain. Jadi orang-orang yang tauhidnya bagus, tidak menyekutukan Allah, maka sudah pasti insya Allah dia berbakti kepada orang tuanya. Bu, saya pernah menterapi klien, Bu. Jadi klien saya itu tangannya dua, dia guru PNS, tapi pakai jilbab besar, tekun ibadahnya, anaknya di pondok pesantren. Suaminya itu meninggal sudah beberapa tahun yang lalu, kena penyakit komplikasi. Beliau itu, Bu, tiba-tiba tangannya itu kayak monster. Tangannya itu kayak serigala. Kalau orang tuanya bilang, ibunya bilang, "Lu tanganmu kok kayak kadal." Jadi karena takut nanti muridnya, karena dia ngajar kelas 1, beliau pakai selontongan tangan. Pakai selontong tangan gitu, sarung tangan, ngajar. Tambah lama, tambah terpuruk, tambah sakit, nggak bisa bangun. Sudah dibawa ke dokter, sudah diinjeksi 4 bulan, dokter segala macam, mulai kulit, saraf, nggak sembuh. Terakhir dia mencoba membaca surat Al-Baqarah sampai khatam, tiba-tiba itu hilang, Bu. Maksudnya normal, kembali normal, sembuh. Loh, nggih, matur nuwun jazakallah. Loh, tanganmu kok mulus gitu. Tangannya kok mulus. Sewenang, Bu. Jadi Fadilah membaca surat Al-Baqarah tadi. Ternyata besoknya, Bu, kumat lagi teman-teman. Itu dia takut. Langsung dia percaya bahwa itu adalah sihir. Kemudian direkomendasikan temannya untuk ke tempat saya konsultasi, Bu. Setelah saya ruqyah, biasanya gangguan sihir itu selama 40 hari. Saya terapi itu, Bu. Yang terapi pertama, saya ruqyah pertama, kemudian harus dia ruqyah sendiri setiap hari. Kemudian kedua, itu sampai, Bu, mohon maaf, TV saya itu sampai meledak. 2 hari itu rusak, sampai sekarang tidak punya TV. Ya memang TV-nya tidak pernah dinyalakan. Singkat cerita, biasanya kalau di ruqyah itu seperti materi yang kemarin ngisi di mana itu, Mbak Dilul? Ya. Jadi fungsi ruqyah itu diantaranya membongkar tipuan-tipuan mereka supaya kita tidak melihat. Nah, itu terbongkar, Bu. Ternyata apa, Bu?
Dia teringat awal mula dia kena seperti itu, dia menulis status Instagram karena dia punya anak yatim. Anak yatim itu tanggungannya saudara laki-laki bapaknya. Ternyata ada anaknya, Pak D-nya. Nah, itu ternyata ahli musyrik, Bu. Lapor. Setelah lapor, kerjain, Bu, disantet tangannya. Ternyata apa, Bu? Setelah saya gali, saya konseling, setelah bisa seperti itu, alhamdulillah Bu sudah sirep, hari ke-7 sirep. Biasanya hari ke-14 itu gangguan sihirnya itu memuncak gitu, menem, alhamdulillah tambah sirep. Saya gini, terus akhirnya ngaku, terbongkar semua. Ternyata punya 4 saudara, laki-laki semua, Bu. Semua ini sudah dapat rumah. Lah, suami dari klien saya itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, komplikasi. Saya curiga itu juga kena santet. Adiknya yang ragil itu juga meninggal. Tinggal kakaknya yang barep sama adiknya yang nomor 3. Nek sing nomor 3 ki manut ae gitu ya. Nek sing rodok ini paling santri, sing paling tekun sholat, ini suaminya klien saya ini. Ya, iki sing rajin sholat. Ternyata, Bu, apa? Cerita, Bu. Ustazah, saya itu ustazah dipaksa diajak ke rumah keluarga di Jombang itu. Singkat cerita, loh itu sihir itu, sampai diperdaya. Ustazah, bapak mertua saya dan ibu saya matinya itu sama, sakit parah. Terus kakaknya suami yang pertama apa yang dilakukan? Jadi bapaknya itu, Bu, aku patenono aku gak kuat. Apa yang dilakukan? Karena anak ini ahlul musyrik. Dicelukno dukun, Bu, dipanggilkan dukun. Kemudian apa? Kemudian nyawanya dipindah ke unggas. Terus unggasnya disembelih sama dukun. Mati langsung. Ada cara-cara seperti ini dalam Islam? Tidak ada, tidak memanusiakan manusia. Jadi nyawanya itu dipindah ke binatang katanya gitu. Mati, Bu. Mati, disembelih. Terus kayak gini. Jadi pas ayam unggas apa disembelih krek gitu. Bapak ya gini. Sama. Jadi sembelih bapaknya mati krek gitu. Itu dia cerita. Beberapa tahun kemudian ibunya meninggal. Juga gitu, gak kuat aku. Aku kepingin mati, patenono aku. Kakaknya yang nomor 1 begitu lagi, mengundang dukun lagi. Kemudian apa, Bu? Nyawanya dipindah diunggas, disembelih juga. Kemudian ibunya juga kayak gitu. Nah, ternyata apa? Dia kepingin menguasai warisan tuh. Ya, jadi Kak Kuman. Jadi sampai sekarang klien saya itu sudah sembuh. Nanti lihat hari ke-40 dia pasti datang. Betul, Bu, datang. Diuber-uber kepingin lihat tangannya. Tapi karena dia sudah, saya kasih harus diumpet, tangannya disembunyikan gitu. Saya kepingin roai tangannya gitu. Itu sudah musuh, sudah. Enggak apa-apa, saya lo gak kepingin warisan, aku sisok deoma dewe, dari ini sampai kayak gitu, Bu. Jadi, Bu, orang-orang yang bertauhid hanya dia yang bisa berbakti kepada orang tua. Wis jenengan wis ngrasakno nek duwe dulur sing Jawa mek wong tuwa wong sing ibadah napa mboten? Sing ibadah. Nek gak ibadah wis njengkelno ati. Ono ae sombonge metu. Ya. Makanya di akhir ayat Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi, Bu, kalau sudah bertauhid, maka perintah selanjutnya adalah birrul walidain. Itu circle silaturahim yang harus kita jaga dulu. Jadi jangan sampai kita jauh kemana-mana, kemudian orang tua kita tidak kita
openi, tidak kita perhatikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, siapa circle ketiga? Siapa Bu? Karib kerabat. Karib kerabat itu kerabat dekat, itu keluarga dekat. Termasuk siapa? Suami, anak-anak, ponaan, misanan, Pak De Bude, Pak Lek Bule, nah itu harus dekat dulu Bu. Apalagi yang rumahnya dekat dengan kita. Karena apa? Mereka itu penopang dakwah kita. Kalau jenengan punya suami, jenengan sregep ngaji, bojone gak tauhid, ya napa? Ojo ngaji, ngaji ae metu ngojang ngaji aku gak direken. Kan gitu Bu. Karena bukan pendukung dakwah. Tapi kalau misalnya suami itu bertakwa tauhid, nang didik ngaji ya, wah yo wis nduk pengajian remaja, iya yo tak dukung, tak tambahi sangune. Karena sama tauhidnya, podo seiman setakwa. Nanti gak takwa, situke takwa, bojone takwa, sing lanang setengah-setengah. Aduh, ngrasakno budal ngaji. Metu nduk warung ae dicurigai. Gegeran ae. Ya, seperti itu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, karib kerabat itu circle ketiga. Jadi Allah dulu, kemudian karib orang tua, baru karib kerabat. Ya. Selanjutnya siapa Bu? Anak yatim. Ini penting Bu. Jangan diremehkan. Kata Nabi, barang siapa memberikan kasih sayang perhatian kepada anak yatim, maka nanti di surga seperti dua jari ini dengan aku. Artinya apa Bu? Dempel, mepet dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan anak yatim. Anak yatim terdekat, anak yatim keluarga kita dulu diperhatikan, baru anak yatim di sekitar kita. Kemudian selanjutnya Bu, orang-orang miskin. Bu, di sini ada nggak di ayat ini tulisannya orang kaya? Gak ada. Pejabat, raja, gak ada. Ini sebuah karakteristik kaum mukminin, bahwa kita itu punya empati yang luar biasa. Bu, jenengan ape ngatur wong soge. Yo gak gelem Bu. Gak gelem. Jenengan sing diatur. Karena apa? Orang-orang kaya yang tidak bertauhid loh Bu, beda dengan orang kaya yang bertauhid ya, yang bertakwa pada Allah. Orang-orang kaya yang tidak bertakwa kepada Allah, pikirannya apa? Pikirannya apa Bu? Oportunis. Oportunis itu apa? Mencari keuntungan pribadi. Kurang gitu. Ya. Jadi kalau ketemu jenengan, pikirannya gak kepingin nolong. Apa wong iki sing iso tak cukup manfaatnya supaya aku tambah kaya. Itu pikirannya orang. Makanya tidak dimasukkan di circle ini. Makanya kalau ada orang ya Bu ya, sudah senior, ustazah senior gitu, aduh ustazah iki sakjane wis pantes lho nyalek dadi anggota DPR ngono wis dadi jare ngene. Enggak, saya enggak mau. Dari dulu saya ditawari mulai zaman tahun berapa, masih muda, umur 30, caleg jadi. Saya enggak mau. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, ini penting Bu. Karena apa? Masyarakat kita, apalagi sekarang sosial media, ini penyakit. Kalau kepingin diakui status sampai dia apa Bu? Flexing. Apa itu Bu flexing? Apa? Flexing yang muda-muda. Apa Bu?
Mbak Fada tahu flexing itu apa? Pamer. Jadi kalau pengen diakui statusnya itu Bu, flexing. Sampai mobil mewah itu nyewa. Lamborghini, Ferrari, nyewa. Cek lo diakui, woi kulo soge. Sehingga apa? Ada gula, ada semut. Ada yang sampai tas Hermes itu Bu ratusan juta, dan 1 miliar. Enten mriki sing gak ada tas Hermes. Lho niku sampai nyewa. Nggih. Sampai nyewa cekno diakoni, cekno statusnya prestisnya naik sehingga dia apa? Nah, sampai itu di Cina itu ada Bu filmnya. Film kejadian nyata. Ya, seorang wanita kepingin masuk di starta atas itu, dia flexing itu. Padahal Bu, asli nih do oma itu berantakan. Wes morat marit gitu. Tapi di sisi sosial medianya dia bisa sekeren itu. Ya, itu sakit jiwa itu Bu, kalau di psikologi itu. Sakit jiwa itu. Jadi tidak sama dengan kenyataannya. Ya. Dan ibu-ibu, jangankan kita. Rasulullah itu maksum Bu. Maksum niku napa? Rasulullah itu maksum. Napa maksum niku? Dijamin masuk surga. Ya awake dhewe niki dijamin tak masuk surga. Loh. Rasulullah niku Bu nate ditegur Allah. Gara-gara napa? Gara-gara rapat dengan kafir Quraisy, pejabat-pejabat konglomerat yang pinter-pinter, yang hebat-hebat. Rapat Bu. Terus kemudian Allah itu mengirim malaikat nyamar dadi lelaki tua buta, bajune niku nggih rada compang-camping ngoten. Terus kemudian sahabat bilang, nggih, nek artine ngoten nggih. Bisa ya Rasulullah, ngapunten Rasulullah, enten tamu pianten sepuh jaler wuto mripate niku wuto. Rasulullah jawab apa? Sekedap nggih. Halus kan Bu? Sekedap nggih. Kalau bahasa Indonesianya sebentar ya. Langsung ditegur sama surat apa? Abasa wa tawalla. Ditegur Bu, Allah tidak suka. Sejak saat itu Rasulullah taubat, tidak berani meremehkan orang-orang yang startanya rendah. Ini harus diperhatikan Bu. Makanya kalau ada pejabat tidak pro dengan rakyat, gak pro dengan orang miskin, karena dia gak ngaji, karena dia gak tauhid, karena dia gak takwa, pikirannya sing mencari keuntungan dirinya, sing dipepet, misalnya oligarki. Apa itu Bu oligarki? Napa niku oligarki? Oligarki niku Cina sing soge-soge niku lho Bu. Sing menguasai Indonesia, kekayaan 9 naga itu namanya oligarki. Sing dibelok sing kaya ngono. Karena mendapat keuntungan dia ndak mikirno awak-awak niki dipikirno. Yo gak. Ini ayatnya, bukan kata Eti Sunanti, ayatnya seperti itu. Makanya kalau orang yang bertakwa, dia bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik kepada Allah, maka dia pasti akan memperhatikan orang-orang miskin. Selanjutnya, apa Bu? Tetangga dekat. Bu, sinten ten mriki sing sae kali tangga dekate? Sedanten nggih. Tapi sok-sok iku ya ana tangga cidhek mungangkelno ati niku nggih enten. Tangga kula sing kanan niku Bu, maling. Kula nggih tahu dimalingi. Nggih. Ngintipan. Nek ana wong wedok adus diwintip.
kau di penjara ya Bu. Tapi lainnya sing normal niku pancen mboten normal nggih, khususon. Tapi nek sing normal, sing iso dijak mikir itu didekati Bu, supaya dia menjadi pendukung dakwah kita. Ya, tetangga dekat. Karena apa Bu? Nanti nek misalnya awake dhewe omahe kobongan, sapa sing ngebiuri banyu? Tonggoe lah, mosok tonggoe sing ngadoh, gak mungkin. Nggih, ngono ana kesusahan kepaten, sapa sing katene ngewangi rebek ya tetangga. Jadi ibu-ibu rahimahullah, kalau jenengan beriman bertakwa pada Allah, perhatikan tetangga dekatnya. Ya. Selanjutnya, setelah tetangga dekat baru tetangga jauh. Setelah tetangga jauh baru teman sejawat. Apa itu teman sejawat? Apa Bu? Oh bukan. Kalau bestie itu sohib, sahabat bestie itu. Ya, teman sejawat itu teman komunitas yang memiliki kesamaan profesi. Misalnya kalau jenengan jadi guru misalnya, teman-teman guru di sekolah itu teman sejawat. Atau teman batik misalnya, komunitas batik atau komunitas UMKM misalnya, itu sejawat. Ya, iya kudu diapii, tapi kok kari-kari tetangga dekat dulu. Ya, jadi jangan sampai tetangga itu teman sejawat ambek kanca kerjane apik, nek duwe panganan dikekno kancae padha gurune, tanggoe gak tau dikeki. Lho, ada Bu kayak gitu. Sing diilingi kancane kantor ae, sing dijak makan nduk resto. Ya. Makan nduk di mlebu Instagram, mlebu Facebook, status WA. Tanggoe lho gak tau dijak nduk resto. Lho banyak Bu, sekarang itu kayak gitu. Nah, yo gak apa-apa, tapi sing cidhek ku mau lho, wong tuamu jak sik, dulur-dulur ponakan dijak sik, baru teman sejawat. Selanjutnya Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, dalam perjuangan di jalan Allah, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ini Bu, kenapa hamba sahaya itu yang kamu miliki? Ibaratnya karyawan. Perlu diperhatikan, tapi prioritasnya harus anak dulu. Jadi Bu, saya pernah menterapi anak SMA, itu stres Bu. Dia gampang kesurupan. Habis pulang tur dari Bali, kesurupan, terus orang tuanya memanggil saya, ya. Kemudian setelah saya konseling, saya gali, ternyata apa Bu? Orang tuanya punya toko besar, galangan gitu ya, dikulai orang, tokonya besar, sak tokonya Bu Asfiah gitu. Belakangnya itu kamarnya anak-anaknya gitu. Nah, setiap hari orang tua nih Jawa ambek pegawai-pegawai nih, karyawannya anak-anak Madura itu kan loyalitasnya bagus ya. Kalau kerja itu buka toko guyon, engko andok ana dodol lewat ditukokno. Anake ku dikeki mangan. Saanane sing nduk omah, gak tau dijak guyon. Akhirnya apa Bu? Ternyata anaknya stres tuh karena cemburu dengan ibaratnya bisa dikatakan hamba sahayanya itu tadi. Katanya bilang gini, Ustazah saya itu muangkel, sakit hati sama orang tua saya. Ibu saya itu lebih sayang daripada itu daripada saya itu tidak pernah direken. Loh kayak gitu loh Bu. Ya, jadi ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah kalau panjenengan urut circle-nya ini dilakukan dengan baik, urut tauhid dhisik, Allah dhisik, terus orang tua dhisik. Nah, insya Allah jenengan aman, selamat, dimudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, sekarang apa fadilahnya Ustazah kalau kita menjalin silaturahim? Ya. Fadilahnya ada sebuah hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad Al-Bazzar dan At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man sarrahu ayyamaddalahu fi umrihi wa yuwassa'a alaihi fi rizqihi wa yudfa'a anhu mi tahassu'i falyattaqillaha wal yasil rahimahu. Artinya barang siapa senang untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya serta dihindarkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Jadi ibu rahimakumullah, fadilahnya, keutamaan atau manfaatnya kita menjalin silaturahim apa Bu? Dipanjangkan umurnya. Yang kedua, diluaskan rizkinya. Yang ketiga, apa tadi Bu? Dihindarkan dari kematian yang buruk. Jadi dihindarkan su'ul khotimah, berarti kita husnul khotimah. Ya rahmukallah. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, barang siapa menyambung silaturahim, kita akan dipanjangkan umurnya. Enten tatan mriki sing kepingin cepet mati. Sik tala, ojo kesusu mati. 20 tahun kasih. Nggih. Kemudian dilapangkan rezekinya, kemudian husnul khatimah. Betul Bu. Orang yang seneng silaturahim niku seneng Bu. Jenengan nek silaturahim napa enten sing silaturahim seneng napa mboten? Seneng nggih. Ngono kok ambek curhat-curhat sithik ngono ya. Cerita gitu ya, cerita anak, cerita bojone, cerita apa seneng. Nggih. Terus oleh nasihat gitu nggih. Terus digawakno oleh-oleh. Seneng Bu. Seneng. Ra ketang digawakno lengo ambek gula iku lho. Wis seneng padahal ya wis duwe gula ambek lengo. Nggih. Nah, digawakno apa? Buah semangka. Wis seneng. Padahal yo gak patek seneng buah semangka. Ibu-ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang menjadi ahli silaturahim, orang-orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah. Baik, monggo, ada sisa waktu 10 menit. Mungkin ada yang bertanya. Monggo, nggih, monggo Bu Tilul. Iya, jadi kalau kita ngaji takdir itu ada beberapa jenis takdir. Termasuk takdir itu bisa dirubah, ya. Takdir itu bisa dirubah. Dirubah dengan apa? Dengan amal solih solihah. Termasuk silaturahim. Kayak misalnya orang itu Bu mau kecelakaan, ya. Tapi karena fadilah silaturahim, karena fadilah sedekah, bisa tidak jadi kecelakaan. Ya, orang mau dirampok, sudah jadi target, ya, mau jadi target pembunuhan misalnya. Tapi karena dia beramal solih solihah, itu bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk usia, ya. Iku kok ya apa ditambah piro ya Allahu a'lam bisawab ya. Yang penting hadisnya seperti itu, kita sami'na wa ata'na. Nah, dalam kitab Miftahud dari Sa'adah
kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di antaranya Bu, ciri-ciri waliullah ya. Jadi ada ciri waliullah, ada ciri musuh-musuh Allah. Cirinya waliullah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftahul Dari Sa'adah adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan membenarkan Al-Quran dan As-Sunnah, membenarkan Al-Quran dan Al-Hadis tanpa keraguan. Jadi nek hadis ngomong ngono, ayatnya ngomong ngono, mudeng gak mudeng, sami'na wa ata'na. Itu ciri-ciri waliullah katanya. Karena itu berat, Bu. Ibu lihat para dokter, profesor di IAIN, UIN yang aneh-aneh, yang liberal itu. Ayatnya sudah jelas. Lho ngono iku diukrek-ukrek. Mencari pembelaan, pembenaran karena dia tidak sepakat dengan firman Allah. Ya. Padahal kalau kita bandingkan dengan kitab lain, Bu. Ya, kitab agama yang lain. Misalnya, Bu ya. Bukan diperintahkan poligami dalam surat An-Nisa. 1, 2, 3, 4. Kalau tidak bisa adil, maka 1 cukup. 4, Bu. Nek gak iso iku siji ae. Apalagi ngapunten, kalau Muhammadiyah, kalau orang Muhammadiyah jarang yang poligami. Rata-rata sakinah dengan pasangannya 1 aja. Itu kalau orang tidak sakit hati, ngaji gak total, imane gak total. Loh, ayat iki bisa dibantah. Oh itu enggak, itu anu. Wah, tambah ngelek-ngelek Rasulullah. Nah, ini kan bahaya, Bu. Padahal di kitab agama sebelah itu 1000 ada di kitabnya. Satunya tidak terhitung. Poligami itu loh, tidak terhitung. Satunya 1000. Bayangkan, Bu. Itu seindah-indahnya. Makanya kalau orang-orang kayak orang Amerika, orang Eropa, Korea, Jepang, sohwa Islamiyahnya itu begitu bagus. Kenapa ininya dipakai? Karena dia menerima. Waduh, iya bener Islam ini. Kata itu dia bisa membenarkan. Jadi ya memang abot ya, ya apa kok diajarno sakwira. Ya wis kita samina wa atona. Insyaallah yang pasti kalau kita silaturahim itu seneng lah, Bu, ya. Misalnya nduk oma suwi, nduk jero oma, ngono kan sedih ya, Bu ya. Ngenes kan. Ayo betul-betul silaturahim, nduk dulur sing endi, seneng gitu ya. Gitu. Nah, kegembiraan itu, kebahagiaan itu. Jadi dalam kitab Miftahul Dari Sa'adah juga orang-orang yang hatinya bersih itu adalah orang yang bahagia, tidak pernah bersedih. Surat Fusilat ayat 30. Jadi dia tidak pernah takut, dia tidak pernah bersedih karena Allah bersamanya dan hatinya selalu gembira. Dan ternyata, Bu, orang-orang yang hatinya gembira itu kalau secara medis hormon-hormon cintanya itu keluar, ada oksitosin, dopamin, feniletilamin dan lain sebagainya. Itu keluar sehingga menyehatkan tubuh manusia. Coba jenengan sedih ayo, sedih no. Ayo. Sedih no. Engko lak wis ana ae lorone apa, mbok boyoke, mbok sikile, mbok apa. Saestu, Bu. Saya itu sedih. Itu mau mantu, Bu. Makanya drop saya. Gini. Loh, padahal ilmu nih kok ngono tapi angel praktekno ya Allah, ampuni saya, Allah ampuni dosa-dosa. Sedih kok ngene. Padahal itu bukan cirinya beriman, tapi setan itu mengganggu 24 jam. Ya. Kayak gitu, Bu. Aduh, aku ape mantu kok ya apa gitu. Padahal wis mari dilakoni, ya wis mari lega gitu ya, hati seneng kayak gitu. Ya, baik Ibu-ibu, demikian. Sampun, Bu Asfia. Enggak. Sampun, Bu. Nggih, semoga ibu-ibu yang hadir di sini
adalah ibu-ibu yang bahagia, tidak pernah tidak pernah takut terhadap apapun, tidak pernah sedih, karena Allah bersama kita. Prakteknya memang berat, tapi lakukan, insya Allah itu menjadikan diri kita sehat ya, selamat dunia dan akhirat. Dari saya cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Eti Sunarti yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini. Semoga tausiah yang diberikan oleh Ustazah bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa